Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami dengan materi sumber dana jangka panjang dan sumber dana jangka menengah. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Hesti Tandungan, kemudian ada Intan Purwaningsi Beteng dan Fenty Nur. Sumber dana jangka menengah. Sumber dana jangka menengah adalah sumber dana atau pendanaan yang mempunyai jangka waktu yang lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Ada 3 jenis sumber dana jangka menengah. Yang pertama, term loan. Term loan adalah kredit usaha dengan umur lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Pada umumnya, term loan dibayar kembali dengan angsuran tetap selama periode tertentu, misalnya setiap bulan, kuartal, atau setiap tahun. Yang kedua, equipment loan. Equipment loan adalah pendanaan atau pembiayaan yang dipergunakan untuk pengadaan perlengkapan baru. Perlengkapan yang biasa dibiayai dengan equipment loan adalah perlengkapan yang mudah diperjualbelikan. Yang ketiga, leasing. Leasing atau sewa guna adalah persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik dari aktiva atau pihak yang menyewakan aktiva menginginkan pihak lain atau penyewa untuk menggunakan jasa dari aktiva tersebut selama periode tertentu. Ada tiga bentuk leasing. Yang pertama ada sale and leaseback, yang kedua operating lease, yang ketiga financial lease. Sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka panjang merupakan sumber dana yang memiliki jangka waktu panjang. Panjang pendeknya, waktu tersebut ada ketetapannya secara pasti. Namun demikian, sumber dana yang memiliki waktu lebih dari 10 tahun sudah dianggap sebagai sumber dana jangka panjang. Ada 3 jenis sumber dana jangka panjang. Yang pertama yaitu obligasi. Obligasi adalah surat pengakuan hutang perusahaan kepada pihak lain yang memiliki nilai nominal tertentu, serta perusahaan yang mengeluarkannya diwajibkan membayar bunga tersebut yang tertera pada surat tersebut. Ada beberapa istilah dalam obligasi. Yang pertama yaitu nilai nominal, yang kedua yaitu tingkat bunga, dan yang ketiga yaitu tanggal jatuh tempo. Jenis-jenis obligasi. Yang pertama, debentur. Debentur adalah hutang jangka panjang atau obligasi tanpa jaminan. Karena debentur tidak dijamin dengan kekayaan perusahaan, pemegang debentur menjadi kreditur umum perusahaan pada saat perusahaan dilikuidasi. Yang kedua, debentur bernilai rendah atau subordinated debentur. Debentur bernilai rendah merupakan hutang tanpa jaminan dengan tuntutan terhadap aktiva di bawah debentur. Jika terjadi likuidasi, pemegang debentur bernilai rendah ini menerima pembayaran hanya jika seluruh kreditur dengan nilai lebih tinggi dibayar. Yang ketiga, obligasi penghasilan atau income bond. Suatu perusahaan wajib membayar bunga atas obligasi penghasilan hanya pada saat perusahaan mendapatkan keuntungan. Yang keempat, obligasi sampah atau junk bond. Obligasi sampah juga disebut obligasi yang memberikan hasil tinggi karena memiliki risiko yang tinggi dan tanpa menggunakan jaminan. Yang kelima, obligasi hipotek. Obligasi hipotek adalah obligasi yang diterbitkan dengan jaminan hipotek kekayaan perusahaan penerbit obligasi. Yang keenam, obligasi berseri. Obligasi berseri adalah obligasi yang diterbitkan pada waktu yang sama dengan tanggal jatuh tempo serta bunga yang berbeda. Yang ketujuh, sertifikat perwakilan perawatan atau equipment trust certificate atau ETC. Sertifikat perwakilan peralatan merupakan investasi jangka menengah hingga panjang. Model pendanaan ini digunakan misalnya oleh perusahaan umum kereta api untuk mendanai peroleh mesin lokomotif. Kemudian ada penarikan kembali obligasi. Penarikan kembali obligasi dengan melakukan berbagai cara. Obligasi dapat ditarik kembali dengan melakukan seluruh pembayaran pada akhir jatuh tempo.
menukarkan obligasi dengan saham, membeli obligasi jika terdapat hak beli atau dengan pembayaran periodik. Penarikan kembali obligasi menggunakan dana pelunasan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu perusahaan dapat melakukan pembayaran kas kepada truster yang kemudian membeli obligasi pelunasan pada harga tebus dan pelunasan. Yang kedua, yaitu dengan membeli obligasi pada pasar terbuka dan menyerahkan jumlah obligasi tersebut kepada truster. Saham preferen sendiri merupakan pendanaan yang memiliki sifat kombinasi antara utang dan saham biasa. Jenis-jenis saham preferen yaitu 1. Saham preferen kumulatif. Pada saham ini selalu diperhitungkan kewajiban pembayaran dividennya. 2. Saham preferen partisipasi merupakan saham preferen di mana pemiliknya juga berhak menerima dividen tambahan jika pemilik saham bisa juga menerima dividen tambahan. Hak pemberian suara. Karena pemegang saham preferen memiliki hak prioritas di atas pemegang saham biasa terhadap aktiva dan laba, maka pemegang saham preferen tidak diberikan hak suara. Namun dalam keadaan perusahaan tidak dapat membayar dividen pemegang saham preferen sebanyak 4 kali, maka pemegang saham tersebut diberi hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Berikut ada penarikan kembali saham preferen. Terdapat kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan penarikan kembali saham preferen, yaitu 1. Ketetapan penarikan. 2. Dana pelunasan atau penarikan. 3. Pertukaran atau konversi. Penggunaan saham preferen dalam pendanaan. Saham preferen yang tidak dapat dipertukarkan tidak banyak digunakan sebagai sarana pendanaan. Salah satu kelemahannya adalah dividen saham preferen tidak dapat mengurangi laba kena pajak penerbitnya. Salah satu manfaat dari pendanaan saham preferen adalah bahwa saham preferen merupakan pendanaan yang fleksibel. Dividennya bukanlah kewajiban hukum bagi perusahaan yang menerbitkannya. 4. Saham biasa. Pemegang saham biasa merupakan pemilik akhir perusahaan. Secara kelompok mereka memiliki perusahaan dan penanggung risiko terakhir kepemilikan. Istilah-istilah pada saham biasa. 1. Saham diotorisasi, saham diterbitkan dan saham beredar. 2. Nilai nominal. 3. Nilai buku dan nilai likuidasi. 4. Nilai pasar. Hak pemegang saham biasa Hak pemegang saham biasa. 1. Hak memberikan suara. 2. Hak untuk membeli saham baru. 3. Hak memperoleh pembayaran atau dividen. 4. Hak atas aktiva setelah pembayaran yang lebih senior dalam likuidasi. Saham biasa 2 jenis. Dual class common stock. Biasanya penyelenggara perusahaan dan manajemen memiliki saham jenis B, sedangkan saham jenis A dijual kepada masyarakat umum. Saham jenis A biasanya tidak memiliki hak suara, tetapi memiliki hak prioritas lebih dahulu atas tuntutan terhadap dividen. Sedangkan saham jenis B adalah kebalikan dari saham jenis A.